tidak hanya disebabkan oleh karena dipol permanen, bisa juga di sini oleh sesama dipol dipol sesaat. Nah, ketika terjadi dipol sesaat ini misalkan delta negatif, ini delta positif. Nah, awalnya yang berkaitan sama molekul ini santai-santai saja. Nah, karena dia bisa memunculkan sesaat delta negatif, kutub negatif, ini mau nggak mau dia menolak, dia mengumpulkan begini, delta negatif, ini delta positif. Ini pun disebut dipol terimbas. Jadi dipol terimbas itu diakibatkan oleh imbasan sesuatu. Yang mengimbas itu macam-macam. Mau dipol permanen boleh, ataupun dipol Iya. sesaat juga boleh. Nah, begitu. Ya, jadi dipol terimbas itu kurang lebih terjadi, eh, dua hal ini itu terjadi di molekul non polar begitu ya. Jadi kayak London teh sesat di terimbas ya. Yes, oke, very good. Ini gaya London. Contohnya apa sih? Yang Yang apa? kayak London. Oke, gaya London itu terjadi pada molekul nonpolar, terjadi pada molekul nonpolar. Nah, patokannya berarti kita molekul nonpolar. Molekul nonpolar contohnya CH4, Eh, Br2, O2. Kenapa? enggak. Oh, Oke. ngelek. Oh, oke, oke. Udah Tapi udah jalan lan. lagi. Oke, sip. Nah, Udah. ini terus N2 juga, N2 kemudian semua molekul yang nonpolar intinya. Ya, sudah molekul nonpolar. Jadi Jadi CH4. non polar semua gitu ya. Yes. Semua molekul Bedanya non. sama Van der Waals, Oke. Van der Waals kan sama gitu. Oke. Nah, kalau London itu adalah nonpolar. Kalau Van der Waals itu mewakili gaya Van der Waals. Berarti kita mengembangkan pemahaman gitu ya. Yang tadi untuk molekul nonpolar ya. Ngelek lagi. Melek lagi. Iya. Udah jalan lagi kok. Udah jalan. Oke. Nah, kita mengembangkan sayap ke pemahaman molekul nonpolar dan molekul polar gitu ya. Hmm. Nah, molekul polar ini tentunya ada yang tadi disebut uh, dipol permanen tadi ya. Permanen. Iya. Nah, Van der Waals itu juga melingkupi ini. Jadi Van der Waals itu adalah gaya tarik menarik antar molekul gitu ya. Hmm. Kalau gaya London itu spesifik untuk yang nonpolar, gaya London. Hmm. Kalau di dalam suatu molekul kita berbicara ke Van der Waals, berarti antar molekulnya bisa aja nonpolar, bisa aja yang polar. Jadi non polar sama polar. Yes, interaksinya bebas antara non-polar dengan non-polar, atau molekul polar dengan molekul polar, kemudian molekul polar dengan molekul non-polar. Ini disebut Van der Waals. Jadi dia lebih banyak cakupannya. Ya, lebih Di banyak London cakupan. teh non polar sama non polar. Yes. Kalau kalau gaya Van der Waals non polar non polar, polar polar atau non polar sama polar. Yap, melingkupi ini. Berarti gaya Van der Waals itu juga artinya dia nggak Gaya memusing. London, Hah? berarti gaya London bisa berarti gaya London dalam gaya Van der Waals. Betul. Nah, Van der Waals itu nggak memusingkan molekulnya apa.
Kalau gaya London memusingkan, oh apa yang berinteraksi molekul nonpolar dengan nonpolar, nah gitu. Oke. Ya. Oke, nah terus ada nyambung satu lagi yaitu gaya atau namanya Hidrogen. ikatan, ya ikatan hidrogen. Oke. Nah, ikatan hidrogen ini terjadi oleh molekul. Di dalam molekul itu punya koneksi F atau O atau N. Nah, ini ada molekul molekul sama juga punya F, punya O, punya N. Nah, ini molekulnya ini N-nya punya H, O-nya punya H, kemudian F-nya punya H. Nah, sekarang H itu berinteraksi sama molekul yang lain yang punya F, O, atau N. Jadi mereka sesama molekul. Contoh misalkan Jadi H2O. cuman Ya. FON doang kan? Cuman Yes. FON doang. Yes, Jadi yang betul. lain misalkan CH itu bukan kayak ikatan hidrogen. Bukan, bukan. Nah, Oke. contoh adalah H2O berarti H, O, H berarti ini ikatan double bond. Nah, sorry, ini pasangan elektron ya. Ini ada interaksinya. Berarti H yang nempel di O interaksi sama O di sini. Oke. Nah, sekarang saya mau nanya, di sini ada ikatan hidrogen nggak di molekul yang ini? Uh, Dengan enggak, sesama? Enggak. Oke, enggak, good. enggak. Enggak ada, ya. Karena H-nya di sini nempel di C ya, bukan nempel Iya. di O. Oke, good. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Nah, yang PIPB mah langsung sambil Iya, ngerjain soal aja lah. oke, sip. That's the good point. Berarti kita lihat soal, saya buka soalnya, habis itu kita bahas sama-sama. Sebentar. Sebentar ya. Nah, sniping. Oke, saya tampilin di layar. Ini dia. Dapat satu. Ya, ini mah itu ada pembahasan. Oke, Langsung aja yang uji pemahaman itu yang halaman selanjutnya. oke, boleh. Yang ini mah gampang bisa ya dimengerti ya. Itu mah tinggal lihat itunya doang kan awalnya kan. Yes, Boron teh grup berapa sih? Boron teh grup 3 kan, golongan 3. iya, betul. Berarti teh si elektron luarnya ada 3. Yes, Berarti betul. tapi di sini elektronnya yang BF4 di penjelasannya ada 4D ya, elektron luar. Oke. Nah, berkaitan sama B. Oke, itu ada kata minus. Nah, minusnya ini. BF4 nih. Iya. Oh, Maksudnya gini, B ada 3. Aduh, ini mata bisa. kelihatan. Ini B. Nah, terus ini F. Pertama F-nya begini. Nah, dia beri sampel reaktif sama F minus. Nah, F minusnya. Nah, ini minus ya karena terima satu elektron dari luar. Nah, dia bergabung ke sini pakai kovalen koordinat.
Hmm. Nah, jadinya ini ngasih oke, secara keseluruhan minus jadinya. Tapi dia masih mengikuti aturan oktet. Soalnya FT luarnya 7 ya. Betul, luarnya 7 betul. berarti biar seimbang si B-nya kasihin 1. Yes. Oke. Oke, paling nomor 1 dilihat dulu pembahasannya, mana yang nggak ngerti. Coba kamu lihat bentar, nanti baru kita masuk ke uji pemahaman. Oke. Ya. Nomor 1 ada masalah, paling ada ini nggak ada yang dipertanyakan lagi gitu. Dia aturan oktetnya yang maksudnya apa? Oke, aturan oktet itu maksudnya di sekitar B itu 8. Ada 8 elektron. 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti di sekitar B-nya itu ada 8 elektron, Nathan. Nah, D-nya kan B sama F kan jadi BF3 teh elektronnya ada 6. iya. Terus F-nya nyumbangin 1 elektron. Jadi ada 7 elektron. Satunya lagi dapat dari mana? Satu lagi karena ada minusnya di sini. Jadi minus jadi, itu ketambahan elektron dari luar. Jadi termasuk atau nggak harus yang nggak ada minusnya gitu. Kalau nggak pakai minus itu yang salah. Tapi kalau misalkan BF3 itu Oktet. itu melanggar. Belum, karena di sekitarnya adalah 6. Di sekitarnya adalah 6 gitu. Oke.